Halo semua, selamat datang di channel Mahasiswa Manajemen, lebih mudah dipahami dari penjelasan dosenmu. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas materi ontologi lagi ya, yaitu materi yang ketiga. Yang pertama itu kan kita sudah bahas ada dan yang ada, kemudian yang kedua tadi sudah kita bahas juga, kemudian yang ketiga ini itu pengklasifikasian keberadaan. Jadi dalam pengklasifikasian keberadaan ini ada 4 ya, yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu makhluk yang bisa disentuh ya, ini terulang-ulang mulu, nggak usah kita terlalu bahas panjang lebar ya, karena ini terulang-ulang terus. Kemudian yang kedua itu ada ide atau konsep. Nah ini mirip-mirip seperti materi sebelumnya, bahwa dalam hidup ini itu ada sesuatu yang bisa kita rasakan, tetapi itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh ya, seperti misalnya kita rasa takut atau rasa senang, bahagia, emosi kalian, intinya seperti itulah. Atau misalnya ide, konsep. Nah itu adalah sebuah hal yang nyata, kalian bisa merasakannya gitu, cuman kalian tidak bisa lihat. Nah itulah yang dimaksud dengan nomor 2 ini. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, itu ada makhluk hidup ya. Ini saya pikir cukup jelas ya teman-teman buat kalian pahami. Jadi ya makhluk hidup itu seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita nggak perlu bahas panjang lebar. Kemudian kita masuk ke pengklasifikasian keempat, yaitu ada pengklasifikasian keempat itu semacam mirip-mirip seperti yang bagian sebelumnya, itu adalah sesuatu seperti imajinasi atau khayalan. Jadi itu belum tentu nyata gitu. Bagaimana caranya membedakan antara pengklasifikasian kedua dan keempat? Itu bedanya adalah pengklasifikasian kedua tadi itu kan konsep atau ide adalah sesuatu yang kalian bisa rasakan gitu. Kalian bisa rasakan dan itu nyata. Misalnya tadi seperti kita senang, kita tahu bahwa diri kita ini senang dan jelas bahwa kita bisa betul-betul merasakan bahwa diri kita ini senang. Atau misalnya seperti contoh di video sebelumnya, kita takut buat mulai konten, ada betul-betul rasa takut pada diri kita gitu. Jadi itu adalah sebuah kenyataan yang ada dalam diri kita yang memang betul-betul ada. Nah, bagaimana dengan nomor 4 ini? Intinya di nomor 4 ini ada sesuatu yang tidak bisa wujudnya itu seperti nomor 2 gitu. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Ya mirip-mirip konsep lah, cuman sesuatu ini belum tentu benar atau kebenarannya masih belum pasti. Misalnya nih, seperti contoh sebelumnya, saya ambil contoh sebelumnya lagi ya, yang supaya kita gampang gitu buat ngerti. Misalnya seperti kita nih, kita takut buat ditolak sama orang lain gitu. Misalnya kita takut ngungkapin perasaan kita nih ke cewek gitu kan. Kalau kita rasa takut itu pasti ada dan nyata kita rasakan, kayak kita ilfil gitu. Wah, nanti saya ditolak nih. Padahal sebenarnya si cewek belum tentu nolak dia gitu. Cuman rasa takut itu betul-betul ada. Nah, untuk masalah ditolak sama tidaknya itu nomor 4, kita tidak betul-betul tahu. Ini tidak pasti karena kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan. Nomor 4 ini juga itu masuk seperti misalnya kita bicara tentang setan atau mitos ya, makhluk-makhluk gaib atau tokoh-tokoh fiksi. Nah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kebenarannya terbukti. Nah, bagaimana dengan konsep Tuhan? Bagi seorang yang menganut agama, itu masuk ke nomor 2. Karena mereka bisa betul-betul merasakan bahwa ada Tuhan di kehidupan mereka. Dan itu bisa membuat kehidupan mereka mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Nah, konsep Tuhan bisa juga masuk di nomor 4 untuk seorang ateis. Bagi mereka yang percaya, itu masuk di nomor 2, tapi bagi mereka yang seorang ateis itu masuk nomor 4 karena bagi mereka tidak benar-benar percaya keberadaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa terbukti kebenarannya gitu. Jadi untuk materi ketiga ini pengklasifikasian hanya bisa dibilang
berulang ya dari materi kedua. Dan kalau kalian ada hal yang tidak dipahami atau kurang paham terkait materi ini, bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya, dan saya akan jawab secepat mungkin, dan saya harap kalian semua dapat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.